Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah terlihat banget gitu. Kalau sudah sarapan itu semangatnya membara ya. Anak-anak sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Siapa KM-nya? Oh iya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Di kelas ini kelas 11 IPA 1 ya? Hadir semua tidak? Alhamdulillah kalau hadir semua, tapi Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Abiu, Amalia, Adi, Ardelia, Arwina, ya, Christian, ya, Dika, ya, Dalia, hadir, Elis, Epita, Thais, Priya, hadir, Luti, alhamdulillah ya, Luti sangat sumringah. Dewi, alhamdulillah hadir. Christina, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila dulu ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya terhadap tanah air. Ada yang bisa membantu Ibu? Ayo, Amel ke depan. Silakan pada berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bersatu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih ya, Neng Amel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang saluran pernapasan ya, serta mekanismenya. Tetapi ada beberapa hal yang dapat membuat sistem pernapasan kita tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya ya. Misalnya di saluran pernapasan yang pertama itu dimulai dari apa? Hidung. Terus apa lagi? Taring. Lalu laring. Terus trachea. Terus bronkus. Lalu bronchiolus. Alveolus. Terus paru-paru. Pleura. Ya, diafragma. Jadi ada 10 ya. Selanjutnya, di sini ada analogi mekanisme pernapasan. Nah, di sini ada gambar, ada 2 buah botol yang berisi balon. Yang satu itu balonnya mengembang, yang satu itu di dalamnya balonnya mengempis. Nah, kita analogikan, saat kita menghirup udara, balon itu akan mengembang, dan saat kita mengeluarkan udara, balon
itu akan menyempis. Nah, pada saat membran karet ditarik ini, karet itu yang di bawahnya ditarik, maka balon yang diibaratkan sebagai paru-paru akan mengembang. Nah, hal ini disebabkan tekanan udara di dalam botol berkurang, ya, sedangkan tekanan di luar itu akan mengalir ke dalam balon sehingga balon itu akan mengembang, ya. Sedangkan pada saat membran karet dilepas, setelah ditarik terus dilepas, otomatis dia akan ke dalam, ya. Nah, setelah karet itu ditarik, itu akan si balon akan mengempis, ya, yang tadinya mengembang akan mengempis. Nah, hal ini dikarenakan tekanan di dalam toples apa? Iya, tekanan di dalam toples itu lebih besar dan tekanan udara di luar lebih kecil atau mengecil, sehingga udara dalam toples yang berada di dalam balon mengeluarkan udara karena keluar, ya, udara keluar, mengeluarkan udara keluar yang membuatnya si balon jadi mengempis, ya. Nah, di sini ada analogi gangguan atau penyakit. Nah, ada yang bawa peluit nggak? Oh, Lutfi bawa, ya. Coba tolong bunyikan. Berdiri, Lutfi. Kedengeran tidak, anak-anak? Kedengeran. Nah, bunyi peluit itu karena rongga yang menyempit. Orang yang penyakit asma jika bernapas akan mengeluarkan suara seperti peluit yang tadi yang tadi Lutfi bunyikan. Pernah dengar kan yang kalau penyakit asma bunyinya gimana? Nik, nik. Nah, itu artinya adanya penyempitan di saluran trakea, ya. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, benarkah penyakit asma karena faktor keturunan? Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu? Ayo Dika, sok, Nanda, ayo. Oh iya, maaf nih. Bentar. Izin menjawab, tidak benar karena salah satu genetik itu cuma faktornya saja, tapi bukan sebuah kepastian. Jadi menurut saya itu tidak benar karena memang kalaupun misal ada salah satu orang tua kita itu terdapat riwayat asma, itu belum tentu kitanya juga terkena. Itu hanya sebagai faktor, bukan sebuah kepastian. Oh iya, ada yang mau menjawab lagi? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ayo, Amel. Oh iya, silahkan. Ini tepatnya tidak benar karena lebih tepatnya hanya apabila ada riwayat dari orang tuanya atau anggota keluarganya yang terkena asma, itu hanya satu faktor resiko, bukan pasti terkena. Oh iya, ya. Jadi kurang lebihnya kalau ada di sini kan pertanyaannya, benarkah penyakit asma karena faktor keturunan? Itu jawabannya adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena apa tadi yang dibicarakan, yang dijawab oleh Dika dan Amel? Karena apa? Riwayatnya itu hanya faktor aja. Iya, jadi hanya faktor saja. Jadi bukan, jadi gini, hanya faktor saja, bukan pasti terkena. Jadi bukan pasti terkena, tapi hanya faktor bakal terkena, ya, beda ya. Iya, jadi hanya faktor, bukan pasti terkena, jadi beda ya. Nah, udah paham ya di situ? Nah, kalau sudah paham, kita pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia, ya. Kita akan belajar tentang gangguan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Nah, manfaat materi yang akan dipelajari yaitu udara memberikan banyak manfaat untuk kita. Salah satunya apa? Iya, untuk bernapas dan bertahan hidup. Kalau kita tidak bernapas, maka kita ya sudah tidak akan hidup, ya, berarti sudah meninggal gitu ya. Oleh karena itu, sepatutnya kita harus menjaga paru-paru yang diperlukan oleh tubuh tercukupi dan terhindar dari segala macam penyakit, ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama,
atau peserta didik diharapkan dapat menganalisis masalah kontekstual terkait gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia dengan seksama dan benar, ya. Yang kedua, melalui model project based learning, peserta didik diharapkan dapat merancang video edukasi terkait gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia serta penyelesaiannya dengan penuh kreativitas, tanggung jawab, dan dengan benar, ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembuatan video edukasi ini, peserta didik diharapkan dapat mengumpulkan data pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui pembuatan edukasi, melalui pembuatan video edukasi, peserta didik diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur dalam bentuk presentasi dengan penuh percaya diri dan dengan benar, ya. Nah, selanjutnya kalian sudah dapat kelompok. Nah, sekarang duduknya menurut kelompok masing-masing, ya. Duduknya menurut kelompok masing-masing. Silakan. Sebalik. Sudah pada duduk berkelompok? Sudah, ya? Kalau sudah, di sini kalian lihat duduknya heterogen berarti, ya. Kelompoknya berdasarkan heterogen, dilihat dari kemampuan dan dilihat dari jenis kelamin, ya. Jadi beraneka ragam, ya. Setiap kelompok pasti ada perempuan dan laki-laki, ya. Nah, di sini ada penilai yang akan dinilai, ya. Nanti ibu bakal nilai kalian. Pertama, penilaian sikap saat diskusi. Jadi ketika kamu diskusi, sikapnya nanti sama ibu akan dinilai. Lalu penilaian penugasan. Di situ ibu nanti akan memberikan uraian LKPD, ya. Lalu ada penilaian presentasi. Ketika kalian presentasi, gimana cara mempresentasikannya? Lihat ke textbook atau gimana? Nanti ibu dinilai sama ibu, ya. Kalau bisa jangan sampai melihat textbook, ya. Udah gitu, penilaian keempat yaitu penilaian project produk. Nah, karena di sini kita belajar project based learning, model pembelajaran project based learning, kalian membuat produk video edukasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu penilaian post test. Nanti di pertemuan kedua nanti ibu akan memberikan post test. Di pertemuan satu ibu tidak akan memberikan post test, ya. Selanjutnya, nah, langkah-langkah pembelajaran project based learning. Kita akan menggunakan model project based learning. Pertama, pertemuan hari ini yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Nanti ibu akan menanyakan pertanyaan mendasar atau esensial, ya, ke kalian. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nanti kalian mendesain perencanaan proyek kalian. Yang ketiga, menyusun jadwal timeline kalian seperti apa, ya. Lalu ada monitoring kemajuan proyek. Nah, monitoring kemajuan proyek di sini ibu memonitor kalian bisa di dalam kelas. Kalau tidak cukup di dalam kelas, nanti kan kalau waktunya sudah habis, nanti ibu akan memonitoring kalian di luar jam pelajaran dengan menggunakan grup WA, ya. Ada kan WA kelas, nah nanti ibu nanya di situ, ya, terhadap perkembangan proyek. Nah, nanti yang pertemuan kedua itu kalian menguji hasil. Menguji hasil di sini hasil video kalian, proyek kalian dipresentasikan oleh kalian, nanti ditanggapi oleh
ibu dan teman-teman gitu ya. Terus yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Nah, nanti evaluasi pengalaman belajar di sini evaluasinya gimana nih pengalaman belajar kalian setelah melaksanakan project based learning ini. Nanti kamu ceritakan di situ ya. Selanjutnya, nah sekarang ada video. Coba kalian simak video ini ya. Satu Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen sehat di tengah pandemi. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda mungkin ragu ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan kepada dokter bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @saptaindonesia_kompas_tv, dan nanti di segmen berikutnya kita juga akan membuka live interaktif. Anda bisa menghubungi kami melalui nomor telepon 021 5366 0500. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Mas Timothy dan pemirsa di rumah. Semoga sehat, Dok. Ya, sama-sama Mas. Kita langsung saja, Dr. Hermawan, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami melalui Instagram. Yang pertama ini dari @rio_herlambang. Ayah saya berusia 64 tahun, beliau perokok berat, hampir setiap malam mengalami batuk, nafas pendek atau sesak, dan sudah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan terakhir. Ayah saya sangat mengurangi rokoknya, namun belum bisa berhenti total. Saya sudah bawa ayah ke dokter umum, katanya disebabkan oleh alergi. Nah, kira-kira sakit apa ya, Dok, ayah saya? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dari cerita dan gejalanya, kemungkinan ayah Pak Rio ini menderita PPOK atau COPD, penyakit paru obstruktif kronis. Jadi biasanya memang gejalanya adalah sesak napas, ya, kemudian bisa disertai dengan batuk, produk belender atau dahak, dan ada keterbatasan aktivitas biasanya. Ya. Jadi ketika berjalan agak jauh atau bahkan naik tangga, biasanya pasiennya sesak napas atau napasnya pendek. Nah ini jadi berhubungan dengan paparan polusi ya, atau gas-gas berbahaya sebelumnya, misalkan pada kena merokok, ya, merokok pada waktu produk. Dan juga tidak terjadi tempat-tempat yang banyak partikel tersebut, waktu lama juga bisa menyebabkan Ini memang ada gejala yang munculnya kalau malam hari kan, Dok, secara khusus? Kalau PPK biasanya tidak. Ini penyakit apa tadi? Ya, ini tiap hari. Iya. Sepertinya biasanya tiap hari. Karena sifatnya kronik progresif ya, jadi semakin lama biasanya semakin besar. Karena kondisi parunya sudah mulai kaku ya, kurang elastis lagi, kemudian ada peradangan kronik di dalamnya. Nah, makanya itu menimbulkan keluhan-keluhan seperti tadi, Mas. Ada urut ya, napas, Jadi apa yang harus dilakukan oleh penderita? Apakah bisa disembuhkan kah, atau bisa dihilangkan gejalanya kah? Tentu yang pertama kopi harus dihentikan, ya. Merokoknya harus berhenti. Iya, harus berhenti, ya. Nah, di sini ada yang laki-lakinya, ada yang merokok tidak? Ayo, ada tidak nih? Kalau bisa, anak SMA jangan dulu merokok ya. Nanti kalau kamu sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, baru. Sebenarnya, walaupun kalian punya penghasilan sendiri, sebenarnya rokok itu berbahaya ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter bahwa rokok itu adalah akan apa? Merusak paru-paru kita. Jadi kalau bisa jangan sampai merokok ya. Kalau sudah kalian sudah dewasa atau bapak-bapak, ya. Biar kurang ya. Untuk menyembuhkan tidak saya, karena memang kondisi parunya sudah terlanjur tadi ya, kurang elastis lagi, sudah kronik. Jadi jalan ini lebih berupa kondisi ya, Dok, bukan sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus atau apapun itu. Jadi memang kondisi paru-paru yang sudah tidak maksimal gitu ya. Iya betul ya, karena tadi terpapar zat berbahaya dalam jangka waktu lama. Sehingga dulu namanya, sekarang panennya, katanya. Tuh, katanya dulu namanya, sekarang panennya. Jadi kalau kalian dari SMA sudah merokok, nanti berarti otomatis kalian nanam. Nanti panennya ketika usia sudah tua, ya, gitu ya. Bertahun-tahun kemudian keadaan membaik dan hanya kambuh sesekali saja kalau dingin, stres, atau saat terkena flu, dan sampai saya memiliki anak juga jarang kambuh. Namun sampai saat ini terkadang dada masih terasa sesak, dan setiap pagi paru-paru saya berdahak
apakah ini berarti bronkitis saya belum sembuh padahal onsen paru pada saat MCU normal? Jadi kalau kita dari ceritanya ini kemungkinan besar menderita asma bronkial, ya. Asma. Jadi tadi gejalanya adalah sesak nafas yang episodik sifatnya, yang berulang, akan sesak nanti sembuh, ya. Dan berhubungan dengan faktor tertentu, jadi ya, biasanya karena udara dingin, misalkan atau suhu, dan kadang makanan tertentu juga bisa alergen, stres, emosional, kadang juga menyebabkan asma. Nah, biasanya kita gejalanya episodik, jadi lebih sering di malam hari atau pagi hari. Ya. Nah, iya, jadi kalau ada yang penyakit asma biasanya kambuhnya malam hari karena udara gitu ya. Ini bervariasi, Mas. Iya, menjelang pagi betul. Ya, remaja dewasa hilang, ya. Atau juga dari sisi asma remajanya berkurang, itu dewasanya sebulan. Atau ada yang sifatnya menetap ya, dari kecil sampai dewasa mengalami. Sudah ya, jadi penjelasan video tersebut terkait permasalahan gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Proyek video edukasi apa yang akan kalian buat yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia serta penyelesaiannya sebagai upaya himbauan tentang bagaimana cara menjaga organ sistem pernapasan. Nah, kira-kira nih dari pertanyaan mendasar atau esensial ini kalian mau bikin proyek apa dari lihat video yang tadi ya? Catat ya, udah dicatat belum? Ayo Kang, sudah? Sudah dicatat? Oh, udah. Nah sekarang ibu akan membagikan permasalahan tiap kelompok. Tadi sudah dibagi kelompok kan? Nah kelompok satu mana? Ya kelompok satu Dika tentang influenza ya. Ya tentang influenza. Kelompok dua mana? Kelompok dua kelompok Nadia dan Lutfi dan kawan-kawan. Itu tentang penyakit asma ya masalahnya. Lalu kelompok tiga mana? Nah kelompok Amel dan kawan-kawan itu tentang permasalahannya bronkitis ya. Kelompok empat kelompoknya Syahda dan Min ya. Itu tentang TBC ya. TBC singkatan dari apa? Iya betul ya. Sekarang kelompok ini mana? Ini ya kelompok terakhir. Ini tentang penyakit emfisema. Nah ini telah membagikan kelompok. Setiap kelompoknya berbeda topik permasalahan. Nah sekarang ini akan menjelaskan tahapan yang harus dikerjakan. Nah ya yang harus dikerjakan oleh kalian menjawab pertanyaan artikel yang ada di LKPD. Nanti ini akan memberikan barcode ya. Yang kedua menentukan project. Kamu sudah dikasih bahan topiknya, tinggal menentukan projectnya. Yang ketiga merencanakan project. Yang keempat melaksanakan project tersebut. Dan yang terakhir kamu akan melaporkan hasil project dan akan mempresentasikannya ya. Selanjutnya, nah sekarang ini akan membagikan LKPD ya. Per kelompok boleh menyekan barcode yang ada di depan. Bisa kebuka per kelompok aja ya. Nanti bisa tidak? Dari tempat duduk kalian bisa? Bisa. Oh ya coba. Di dalamnya ada apa aja? Silakan kalian isi barcode isi apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di itu ya di LKPD. Sok silakan barcode-nya di scan. Sudah ada? Coba mana? Sudah. Oh. Sok tinggal diisi aja. Tinggal diisi. Oh iya. Ya sok isi saja dulu ya. Nanti kalau sudah beres dikasih waktu sama ibu sekitar berapa ya? Berapa menit ya? Kira-kira 5 menit cukup tidak? Kurang berapa dong? 10 menit ya udah sok
Ya, 10 menit. Sok. Nah, di sini kan ada LKPD, ya LKPD yang kamu isi. Nanti kamu bisa cari literatur di bahan ajar. Ya, nah ini ada di bahan ajar ya. Ibu telah membuat bahan ajar berupa ebook ya. Ini buat sendiri berupa ebook. Kalian bisa ini kan dapatnya dari sekarang. Jadi nanti materinya bisa nyari di bahan ajar yang ibu buat di ebook atau di buku paket perpustakaan ya. Ada kan? Ini ya. Tiap kelompok sudah dibagi ya. Ya sudah dibagi, boleh di situ. Dan satu lagi boleh dari sumber internet. Sumber internetnya bisa cari di Google Scholar. Di situ banyak sekali jurnal-jurnal dan penelitian. Ya jurnal-jurnal penelitian yang relevan ya, yang relevan. Oke? Nah, sok. Sekarang boleh barcode, bukan barcode yang itu. Sok. Boleh baca di situ dan terus boleh. Sudah kerjakan ya? Ya dikasih. Bawahnya kayak kita mau ini. Ada musiknya dia? Kedengeran nggak? Iya. Sama ibu dikasih musik. Ada program musiknya itu. Ya, sama ibu sengaja jadi bikin ebook ini biar kamu bisa cari di ebook yang ibu bikin. Terus ibu kasih musik-musik biar kamu nggak jenuh gitu ya. Biar semangat. Jadi bacanya nggak monoton gitu. Bagus ya? Iya bagus banget Bu. Coba dong mikir. Ya. Jadi kamu bisa lihat di situ, bisa cari yang di Google Scholar dan bisa di buku perpustakaan ya. Sok silakan kerjain LKPD-nya. Dikasih waktu hanya 10 menit ya. Sudah. Nama ada nih Pak. Sudah. Nadia apa Nadia? Oh, Nadia apa Nadia? Sudah. Oh, lagi dibikin ya. Kelompok ini sampai mana? Sudah lagi diketik, ya lagi diisi. Tadi ini tentang apa pembahasannya? Tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC ya? Iya. Udah terkelompok aja. Kalau KPD kerjain terkelompok aja. Siapa? Pokoknya mah siapa ya? Sip. Sip. Kalian tentang apa? Materinya tadi asma. Asma. Nah, setelah kalian melihat literatur yang tadi Ibu sampaikan, sekarang kalian membuat desain perencanaan proyek ya. Jadi kamu mendesain perencanaan proyek. Nanti setelah didesain, kamu presentasikan hasil desainnya. Ya, sekarang kamu bikin desainnya untuk dipresentasikan menggunakan PPT ya. Ya, Bu. Ya. Ada yang bertanya? Iya, Amel. Ini kita isi LKPD-nya dari awal sampai akhir. Iya, dari awal sampai akhir ya. Sekarang dikerjain ya.
Setelah kalian mendesain, kalian menyusun jadwalnya ya anak-anak. Menyusun jadwalnya, timeline-nya. Ya, waktunya sama deadline-nya nanti hari Minggu malam Senin. Ya, deadline pembuatan proyek itu hari Minggu malam Senin. Karena hari Senin kita pertemuan kedua ya. Jadi kalian harus sudah mempresentasikan hasil proyek kalian ya. Jadi sekarang kalian membuat desain timeline-nya ya. Timeline-nya. Dikasih waktu 5 menit lagi ya. Himbauan gangguan lingkungan tentang pengambilan bersama yang akan dibuat melalui aplikasi berupa animasi yang disebar dengan dadi atau pengisi suara. Tentunya tidak berupa animasi. Sudah selesai desainnya? Desainnya Sudah? Oh, sudah selesai? sedikit lagi. Sedikit lagi? Oh ya. Ayo, kalau sudah selesai silakan. Kalau yang kelompoknya sudah beres, boleh presentasi ke depan hasil desainnya. Ayo silakan, mau kelompok siapa dulu? Hah? Dikit lagi, siapa dulu yang mau? Ayo, yang mau ke depan? Pertama? Ada yang mau? Ayo, jangan malu-malu, jangan malu. Nah, ya, kelompok Dika. Kelompok 1 ya, kalau nggak salah ya? Ya, saya silakan ke depan. Boleh lewat sini? Oh ya, ininya kesini ya, apa? Desainnya, mana sih? Bentar. Ya, boleh. Bentar. Silakan. Yang mana, Dik? Silakan. Oh ya.
Ada yang masih belum selesai ya? Ya, sambil ibu mencatat penilaian diskusi kalian ya, sambil kalian memperhatikan teman kalian yang akan presentasi. Ya, silakan. Ayo, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya di sini ketua kelompok dari kelompok 1. Saya di kamar Holis. Lalu di sini ada rekan-rekan saya. Mala, silakan. Saya Faiz Sisidunal Kosam. Saya Panjipir Tamanuku Puja Santosa. Saya Napoleon Sembara Putra. Saya Virginia Pane. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami tentang materi influenza. Presentasi ini ialah berdasarkan LKPD yang telah Ibu Irma bagikan di grup, dan yang pertama itu ada fase 1 akan dibacakan oleh Pais. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membacakan fase 1, yaitu mengenai penyebab gangguan pernafasan influenza atau yang kita kenal sebagai flu. Di antaranya yaitu yang pertama adalah udara tidak sehat, dan yang kedua memang terinfeksi virus influenza. Dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat, kami menggunakan dua metode. Yang pertama ada video edukasi, dan yang kedua yaitu mensosialisasikan melalui presentasi. Saya kembalikan kepada moderator. Lalu selanjutnya ada fase 2 yang akan dibacakan oleh Tirta. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang fase 2. Yang pertama adalah judul proyek. Judul proyek adalah video edukasi penyakit influenza. Yang kedua adalah tujuan. Tujuannya adalah mensosialisasikan penyakit influenza terhadap masyarakat. Yang kedua, dari poin tujuan adalah dapat menjadi media untuk selalu menjaga diri dari penyakit. Poin ketiga ialah dapat mengedukasi masyarakat luas. Deadline yang kami berikan adalah video edukasi ini akan dikumpulkan pada tanggal 09 Januari 2023. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya ialah skrip video akan dijelaskan oleh Ren. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya untuk membaca. Di sini saya akan menjelaskan dari skrip video pengertian dasar influenza. Influenza yang dikenal sebagai flu adalah penyakit pernapasan yang sangat menular dan disebabkan oleh virus. Influenza tipe A, B, dan bisa juga C. Influenza merupakan satu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorok, dan batuk non-produktif. Lalu influenza adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang burung dan mamalia yang disebabkan oleh virus RNA family Orthodeoxyviridae. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Skrip selanjutnya akan dibacakan oleh Virginia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang gejala, bahaya, dan komplikasi. Gejala flu hampir serupa dengan gejala batuk pilek biasa atau common cold. Bedanya gejala batuk pilek berkembang secara perlahan, sedangkan gejala flu menyerang secara tiba-tiba. Di samping itu, gejala flu juga cenderung parah dan berlangsung lebih lama dibandingkan pilek. Jadi flu sama pilek itu merupakan dua penyakit yang sejenis namun berbeda. Dan beberapa gejala yang dialami penderita flu yang pertama adalah demam, pilek, hidung tersumbat, batuk, bersin-bersin, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, lemas, tidak nafsu makan, mual dan muntah, dan menggigil. Oke, sekian penjelasan saya tentang gejala dan komplikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang timeline dari proyek kita. Yang pertama, kita akan membuat sebuah video. Videonya tersebut ialah video yang di dalamnya berisi tentang sosialisasi mengenai penyakit flu dan influenza, yang mana media yang kita
beri atau media yang kita gunakan ialah pertama editor atau CapCut. Terus yang kedua kita mencari referensi atau materi dari Google Scholar. Lalu selanjutnya kita juga mencari tambahan-tambahan referensi dari web-web kesehatan tentunya. Nah nantinya kita juga akan dibuat proyeknya seperti film, cuma nanti di dalamnya itu terdapat foto-foto atau media-media yang nantinya kita dubbing masing-masing bagian kita. Nah, lalu ini merupakan rencana kita, timeline kita untuk menyelesaikan proyek ini. Yang pertama itu pada tanggal 6 Januari, tepatnya pada hari Jumat. Kegiatan yang akan kita lakukan ya pembagian tugas kelompok yang dipimpin oleh saya sendiri. Dan nantinya jelas pembagian tugas ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, pencarian media dan materi yang saya telah jelaskan tadi. Jadi masing-masing orang akan mendapat materi yang harus dia cari. Nanti masing-masing orang tersebut mencarinya di Google Scholar atau di web kesehatan yang terpercaya. Nah, nantinya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, di sana masing-masing anggota kelompok akan melakukan riset di web ataupun di jurnal-jurnal serta melakukan pencarian materi dan media. Nah, yang nantinya pada hari Minggu 8 Januari pagi sampai siang harinya akan dilaksanakan pengumpulan tugas dan di sana juga akan dilakukan pengeditan video. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ara Nadia. Ingin bertanya, kalau untuk kelompok berapa? 1 ini pembuatan videonya itu menggunakan aplikasi apa? Terima kasih banyak kepada Saudari Haura. Mungkin rekan saya Napoleon akan menyampaikan jawabannya. Dipersilakan. Untuk pembuatan videonya hanya menggunakan aplikasi CapCut saja, dan untuk mencarinya ya bisa dari Google atau Pinterest dan lain-lain bisa. Ya, terima kasih. Apakah terjawab? Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Ayo, Aina. Ya, nama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arina dari kelompok 5. Di sini saya izin bertanya, untuk video edukasi yang akan kalian buat nanti itu apakah full animasi yang menarik tentunya atau campuran dari kalian yang muncul di video gitu. Jadi kombinasi antara animasi dan real life-nya kalian gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Rinal. Baik, karena rencana saya ini nanti ada yang menjadi editornya adalah Napoleon, jadi insya Allah beliau nih yang akan menjawab nih. Bangga. Editor. Izin menjawab kembali. Jadi untuk pembuatan videonya ya gambarnya seperti nggak ada kitanya. Jadi kita tuh dubbing menggunakan full animasi, full gambar-gambar gitu. Tidak ada kitanya, hanya dubbing saja. Apakah terjawab? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oh, ya. Jadi nanti kira-kira Deadline-nya hari Minggu malam Senin ya. Ibu tunggu harus sudah diupload di Reels Instagram kelas masing-masing ya. Berarti kalian menggunakan APK apa? CapCut ya, CapCut. Kira-kira durasinya berapa nih rencananya gitu? Rencananya maksimal 5 menit. Oh, insya Allah kalian maksimal 5 menit ya. Oh, ya baik, sama ibu akan disetujui ya. Berarti kalian tinggal tinggal melaksanakan proyeknya, membuat proyeknya. Ya udah ya, ditutup saja. Baik, terima kasih banyak. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, maka izinkan saya untuk menutup presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya atau dari rekan-rekan saya. Semoga dimaafkan dan semoga apa yang kami paparkan dapat membawa manfaat bagi kalian semua.
Terima kasih sekali lagi, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan untuk temennya. Ada yang sudah selesai lagi 4 kelompok. Siapa nih? Siapa dulu nih? Semuanya pada siapa dulu? Kita menurut ini aja ya kelompok karena semuanya sudah selesai terlihat. Oh ya, kelompok ini dulu aja ya, kelompok Saga dulu ya. Mau tampil katanya. Ya udah sok silakan. Karena Saga mau ini ya, ada janji dengan dokter gigi katanya. Jadi setelah presentasi Saga mau izin katanya mau ke dokter gigi. Silakan. Jadi duluan ya. Kelompok berapa nih di grup 4? Yang mana sok? Ibu nggak tahu sok. Tadi kamu yang mana? Coba tinggal klik. Udah diklik? Coba. Teman-teman semua, sebelum kami memulai presentasi kami pagi ini, kami ada pantun, nanti bilang cakep ya. Merangkum buku pagi-pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini tuh pagi menjelang siang. Iya. Iya kan? Dari kita mulai dari jam 9 mau ke siang. Jadi ada pagi ada siang. Iya Bu. Pertama-tama sebelum kita memulai presentasi kali ini, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Prima Herliana SPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berbicara di depan kelas. Juga kepada teman-teman semua kami mengucapkan terima kasih karena telah menghadiri kelas pada pagi menjelang siang hari ini. Kami dari kelompok 4 dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan mengenai rencana proyek yang akan kami buat. Proyek kami ini akan membahas mengenai penyakit TBC. TBC itu bukan tekanan batin cinta ya teman-teman, tapi tuberkulosis. Tak kenal maka perkenalkan, nama saya Aulia Syahbanu Zakia sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Haura Nadia. Perkenalkan, nama saya Kanza Prabangkas Nurhadi. Perkenalkan, nama saya Min Sokli. Baik, kita langsung saja menuju presentasi rencana proyek yang akan kelompok kami buat. Penjelasan pertama ialah akan disampaikan oleh Min Sokli yang akan menjelaskan mengenai proyek apa sih yang bakal kita buat tuh. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan proyek apa yang akan kita buat. Kita akan membuat proyek berupa video edukasi mengenai penyakit sistem pernafasan, yaitu tuberkulosis, yang nantinya akan berjudul Video Edukasi Penyakit Sistem Pernafasan Tuberkulosis atau TBC. Nanti kita sebagai timeline-nya, hari ini kita setelah pulang sekolah akan mencari materi, dan mulai besok kita akan mengerjakan PPT serta membuat videonya. Terus pada hari Minggu kita akan berusaha untuk menyelesaikan videonya dan PPT-nya, dan akan diunggah ke Instagram kelas 11 IPA 1.
Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Min Sokli. Maaf yang telah menjelaskan mengenai proyek apa yang akan kita buat. Selanjutnya ialah tujuan dari proyek yang akan kita buat, yang akan dijelaskan oleh Kanza. Kepada Kanza dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Teh Syahda. Di sini saya Kanza ingin menjelaskan tentang tujuan pembuatan proyek. Yang pertama itu menambah wawasan dengan melakukan literasi dan riset dari beberapa sumber yang faktual. Tujuan yang kedua ada mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sistem pernapasan dan lingkungan dari penyakit dan polusi udara. Dan yang ketiga itu tujuannya mengimplementasi edukasi dengan pemanfaatan teknologi yang persuasif. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Kanza yang sudah menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan proyek yang akan kami kerjakan. Selanjutnya ialah Evita yang akan menjelaskan mengenai pembagian tugas yang akan kelompok kami kerjakan. Kepada Evita kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Syahda atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembagian tugas atau pembagian materi di kelompok kami. Jadi Syahda nanti akan mendapatkan pengertian gangguan pernafasan dan juga tuberkulosis. Lalu Kanza itu akan mendapatkan penularan dan gejala TBC. Haura akan mendapatkan cara mencegah penyakit TBC. Saya sendiri akan mendapatkan proses pengobatan penyakit TBC, dan Min Syokli akan mendapatkan materi mengenai keterkaitan pencemaran udara dengan penyakit TBC. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Evita. Selanjutnya ialah materi mengenai media editing dan bagaimana sih kami akan mengerjakan proyek kami ini menggunakan internet, yang akan dijelaskan oleh saudari Haura. Kepada Teh Haura kami persilahkan. Terima kasih Teh Syahda atas kesempatannya. Di sini kami akan menggunakan media CapCut, yang mana rata-rata mayoritas dari kami memiliki aplikasi CapCut. Kenapa kita memilih aplikasi tersebut? Karena kelebihan dari aplikasi tersebut ini nggak hanya untuk yang udah ahli gitu. Nah, karena ini juga bisa digunakan untuk pemula. Nah, untuk pemula itu biasanya kebanyakan ada fitur template dan juga fitur kayak di sana tuh ada kayak bisa langsung edit. Nah, dari editor CapCut ini juga ada kayak transisi dan juga audio yang bisa kita pilih, dan juga banyaknya suara. Tapi kalau dari kelemahannya mungkin di sini tuh ada beberapa fitur yang pro atau berbayar gitu. Jadi nggak semua fiturnya tuh bisa kita nikmatin untuk kita kerjakan gitu. Nah, terus ada juga kayak audionya itu masih kayak, kan ada pengubahan audio tapi nggak bisa full, ada beberapa kayak komplit kayak aplikasi lain gitu. Tapi di sini tuh banyak kemudahan yang bisa kita dapetin. Dan kalau video yang kita rencanain itu rencananya kita bakal animasi. Saya serahkan lagi ke moderator. Nah, jadi begitulah rencana yang akan kami buat mengenai kelanjutan proyek kami. Sedikit menambahkan, nanti kami akan melakukan dubbing disertai dengan video-video yang akan kami cari dari berbagai sumber yang ada di YouTube, Pinterest, dan lain-lain. Untuk ini kami akan membuka sesi pertanyaan apabila teman-teman semua ada yang tidak dimengerti atau yang ingin ditanyakan. Baik, kepada setiap kelompok, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Tadi dijelaskan akan dilakukan dubbing. Untuk alat yang digunakan ketika dubbing itu seperti apa? Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, dari CapCut itu lebih baiknya langsung ke speaker yang di HP-nya gitu. Karena kalau pakai media kayak headset, itu malah menimbulkan kayak lebih sedikit terhalang, rada-rada suaranya itu kecil. Jadi lebih baik langsung ke HP-nya. Terima kasih. Siapa akan menjawab? Baik, terima kasih kepada Teh Amel dari kelompok 3 yang sudah bertanya. Teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya? Berarti kalian menggunakan aplikasi CapCut ya? Iya, betul, Bu. Ya. Materinya tadi apa? Tuberkulosis. Oh ya, terus rencananya apa? Ngedubbing atau pakai apa? Ngedubbing, Bu. Oh, ngedubbing. Iya.
ya Ibu setujui, jadi kalian tinggal mempraktekkan gitu, melaksanakan bikin proyeknya ya. Iya, Bu. Berarti mulai dari sekarang ya. Iya. Silakan ditutup saja. Terima kasih kepada teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cakep. Sekali lagi. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa? Ya. Kelompok Najwa, silakan ke depan. Ya, mau izin ya? Ayo ke depan kelompok yang sudah selesai. Ini siapa? Ini yang mana? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ini. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang penuh dengan populasi manusianya yang berada di urutan ketiga penduduk terbanyak di dunia. Dan di Indonesia pun telah terdapat 12 juta lebih orang yang terjangkit penyakit asma. Oleh karena itu, supaya teman-teman lebih paham, supaya kita bisa tahu dan bisa menangani dan mencegah penyakit-penyakit asma yang mungkin ada bibit-bibitnya di dalam diri kita atau di dalam diri teman-teman. So, check this out. Kita dari kelompok 2 yang akan merancang atau kita akan mempresentasikan perancangan dan perencanaan proyek yang kita buat untuk mengenai penyakit asma ini, di mana selanjutnya di kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Lutfi, kemudian ada Najwa, lalu Kristina, Azik, dan juga Gali. Untuk judul proyek dan judul proyeknya yaitu kita akan mengangkat video edukasi untuk pencegahan penyakit asma dan penjelasan mengenai penyakit asma itu apa dan bagaimana penanganannya. Lalu ada tujuan dari pembuatan proyek ini adalah mensosialisasikan penyakit asma terhadap masyarakat, lalu dapat menjadi media untuk selalu menjaga diri dari berbagai penyakit, khususnya penyakit asma ini, kemudian dapat mengedukasi masyarakat secara luas dan secara umum, tidak terkecuali untuk segala golongan, untuk berbagai macam golongan, tidak hanya untuk anak kecil atau anak muda, tapi untuk lansia juga kita bisa atau dapat teredukasi oleh proyek kita ini. Untuk deadline-nya, publikasi ini akan dikumpulkan pada tanggal 9 Januari, hari Senin di tahun 2023. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kristina kepadanya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi
mengenai skrip video yang akan kami buat, yaitu pertama, asma adalah kelainan atau penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala-gejala yang sering kita dapati antara lain sering batuk, terutama pada malam hari, sulit bernafas atau sesak nafas, merasa cepat lelah atau lemas saat berolahraga, mengik atau suara nafas berbunyi ngik-ngik, tanda flu atau alergi seperti bersin, sakit tenggorokan dan sakit kepala, dan sulit tidur. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, kenali sebagai tanda-tanda peringatan dini asma. Baik, selanjutnya berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu terjadinya gejala penyakit asma. Adalah infeksi, terutama yang berhubungan dengan saluran nafas seperti flu, bulu binatang, asap rokok atau polusi udara, obat-obatan, misalnya obat pereda sakit antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen, emosi berlebihan atau stres, alergi makanan, cuaca, termasuk perubahan suhu udara dingin dan lembab, kondisi dalam ruangan yang lembab atau berdebu, dan olahraga atau capek fisik. Begitu pemicu sudah diketahui, usahakan untuk menghindarinya agar dapat mengontrol gejala asma. Selanjutnya, kenali dan hindari adalah kata kunci agar asma tetap terkontrol. Jangan cemas dengan kondisi ini, karena asma merupakan penyakit yang dapat dikendalikan. Beberapa tips yang perlu Anda perhatikan antara lain mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma, dan melakukan langkah pengobatan yang tepat. Menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur dan memonitor kondisi saluran nafas Anda. Ingat, asma tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Asma bukan penyakit menular, bebas dari asma untuk kinerja yang lebih baik. Sekian dari penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitulah gambaran dari video atau project yang akan kita buat ke depannya. Untuk tujuannya itu tadi mengedukasi masyarakat secara luas. Kemudian ini adalah timeline yang akan disampaikan oleh saudara Gali. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline pengerjaan tugas dari kelompok kami. Yang pertama, pada hari Jumat, tanggal 6 bulan Januari tahun 2023, kita akan melakukan pembagian tugas anggota kelompok. Besoknya, pada hari Sabtu, kita akan melakukan riset serta pencarian materi yang telah dibagi-bagi. Dan terakhir, pada hari Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, akan dilakukan pengumpulan tugas serta pengeditan video. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian ini ada rancangan pembuatan tugas. Ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh saudari Najwa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini rancangan pembuatan tugas dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu yang pertama, melakukan diskusi daring yang bertujuan mempersingkat dan mengefektifkan waktu. Yang kedua, masing-masing anggota kelompok mendapat bagian mengerjakannya. Yang ketiga, setelah mendapat materi mengenai penyakit asma, kemudian didiskusikan dan diringkas kembali bersama agar menjadi satu kesatuan. Lalu yang keempat, dilanjutkan oleh bagian editor untuk membuat video penanganan atau pencegahan penyakit asma. Yang kelima, video diedit menggunakan aplikasi CapCut. Lalu yang terakhir, video dibuat dengan semenarik mungkin oleh editor dari opening hingga closing agar penonton dapat memahami juga tidak membosankan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Itu adalah tahapan yang mungkin tadi dijelaskan, dan ini sudah masuk ke dalam pembagian tugas dan materi, di mana kita ada terdiri dari banyak orang dalam satu kelompok. Otomatis kita menggunakan sistem bekerja sama untuk menghasilkan satu proyek, maka kita membagi-bagi tugas supaya
efektif waktunya dan bisa mencapai deadline yang sudah ditentukan. Kemudian yang ini ada pembagian tugas dan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Azik. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagian tugas dan materi. Apa aja sih? Serta yang terdiri itu adalah untuk pengumpulan materi itu dilakukan bersama melalui via Google Meet, dan untuk pembuatan PowerPoint itu dilakukan oleh Gali dan Lutfi, dan juga untuk perancangan dan pembuatan video itu dibuat oleh Kristina dan Najwa, dan untuk dubbing video itu sendiri itu dilakukan oleh saya. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Kemudian kita sudah pasti mencari sumber-sumber atau mencari materi untuk yang tadi akan kita masukkan ke dalam video untuk video edukasi. Sumber-sumber yang kita dapatkan itu dari ada mungkin ini HTTP repository Poltekkes Denpasar, kemudian ada UNPO, lalu ada dari Binfar Kementerian Kesehatan untuk mengenai asma sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, kami beri waktu dan tempat. Siapa yang mau bertanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Nadia dari kelompok 4. Mau nanya, kalau misalkan kelompok kalian tuh kan udah dibagi-bagi nih tugasnya, rencananya mau bikinnya tuh online atau di sekolah gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Untuk pembuatan videonya kami menggunakan via Google Meet karena ada nanti hambatan-hambatan yang mungkin kita terhambat karena kebetulan kita juga punya kesibukannya masing-masing. Jadi kita menggunakan teknologi yang ada, di mana ketika malam hari sudah mulai kita terbebas dari kesibukan-kesibukan kita bisa berkumpul untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek-proyek ini. Begitu, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ada yang ditanya lagi? Sudah tidak ada, berarti ditutup saja. Sebelum ditutup, Ibu mau menanyakan tadi pakai aplikasi apa kamu ini? Untuk aplikasinya CapCut atau CapCut. Iya, berarti menggunakan CapCut ya. Nanti dipublikasikan di Real. Instagram Real kelas kalian ya. Ya, Ibu setujui, jadi kalian tinggal melaksanakan pembuatan proyeknya ya. Baik, terima kasih. Akhir kata, sesak napas belum tentu asma, tapi sesak napas bisa jadi ada faktor lain, yaitu sakit hati karena dia bersama yang lain. Kita terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Yang ini aja? Yang itunya mah jangan. Ininya mah kan nggak usah. Oh ini? Iya ini. Iya monitor. Nanti setelah jadi kelompok. Ini pegangnya. Ambil. Oke ya, ada lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Irma yang telah mengizinkan kami presentasi pada mata pelajaran biologi pada hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan proyek untuk pembuatan video edukasi mengenai penyakit bronkitis. Yang pertama ada judul proyek yang akan disampaikan oleh Ais. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama mengenai judul proyek pembuatan video edukasi mengenai gangguan sistem pernapasan yaitu bronkitis. Selanjutnya ada tujuan dari proyek yang akan kita buat, yaitu pembuatan video. Proyek ini bertujuan untuk memahami pengaruh antara pencemaran udara terhadap penyakit bronkitis, yang dimana udara mengandung zat iritan mampu mengiritasi sistem pernafasan yang dimiliki manusia dengan dampak terburuknya berupa penyakit bronkitis dan komplikasi lain. Yang terakhir, ada waktu dan tanggal pengumpulan, yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ardelia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep yang akan kita buat. Yang pertama, konsep yang digunakan yaitu video animasi dengan durasi 2 menit. Lalu aplikasi yang digunakan adalah CapCut untuk pembuka dan penutup, dan Daraton untuk inti video. Lalu ada background video yaitu dari Neogene Attention dan sumbernya dari Halodoc. Yang saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk prosedur pengerjaan akan disampaikan oleh Amelia. Terima kasih kepada moderator. Pada proyek kali ini prosedur pengerjaan yang akan kita lakukan rencananya, pertama kita akan menentukan topik yaitu gangguan pernapasan pada penyakit bronkitis. Yang kedua, kita akan melakukan pembuatan video edukasi mengenai gangguan sistem pernapasan pada manusia yaitu bronkitis. Dan yang ketiga, kita akan mengunggah hasilnya ke media sosial yaitu melalui Reels pada Instagram kelas. Dan yang terakhir akan dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk skrip video akan disampaikan oleh Viral. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk skrip video yang akan kami buat terdiri dari gejala yang ditimbulkan, dampak, penanganan, pencegahan, serta pengobatan pada penyakit bronkitis. Kemudian ada jadwal implementasi. Yang pertama, hari Jumat tanggal 6 Januari merancang proyek. Hari Sabtu tanggal 7 Januari pencarian materi, hari Minggu tanggal 8 Januari pembuatan video, dan terakhir hari Senin tanggal 9 Januari publikasi dan presentasi hasil proyek. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Karena kan presentasinya sudah selesai, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Iya, siapa? Dika? Ya, baik, saudara Dika. Izin bertanya kepada moderator, kepada rekan-rekan. Pertanyaannya, kiranya mau pakai aplikasi apa dalam pembuatannya, dan terus kira-kira mau di dubbing atau enggak, mau online atau mau offline gitu. Terima kasih saudara Dika yang sudah bertanya. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Amal. Terima kasih kepada moderator dan juga Dika sebagai penanya. Seperti yang tadi kita telah presentasikan di video proyek kali ini, kita akan membuat video berdasarkan animasi dan tidak didubbing, namun animasi bergambar seperti bisa dilihat kayak di ruang guru, di platform ruang guru seperti itu. Untuk aplikasi yang digunakan ada dua. CapCut adalah untuk menyatukan video dan Daraton untuk membuat animasi itu sendiri. Apakah menjawab? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator.
dikarenakan sesi tanya jawab sudah selesai, di sini kami akan menutup presentasi pada hari ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Yes, silakan presentasi. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Robin, gimana nih, masih banyak semangat nggak? Di sini saya akan berpantun, nanti jawab cakep ya, oke? Belum. Kota Solo asal batik sudah bukti. Warna coklatnya sangat menarik. Selamat siang Ibu Irma yang kami hormati. Izinkan kami untuk presentasi. Baik, di sini teks. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses sebelum pembuatan proyek edukasi mengenai himbauan tentang gangguan pernapasan pada penyakit emfisema. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daya Wilhamah. Perkenalkan, nama saya Sarah Fauziana Habibah. Perkenalkan, nama saya Tiara Dia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Arina Usna Miranti. Perkenalkan, nama saya Chris Calvin Maromon. Baik, jadi untuk presentasi kali ini kita tuh ada 3 topik utama yang akan menjelaskan tentang desain video edukasi kita. Nah, yang pertama itu ada rencana, yang kedua ada proses pembuatan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Next. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Chris. Baik, mengenai tujuan itu, kelompok kami memberikan pemahaman mengenai penyakit emfisema dan untuk menghimbau kepada masyarakat mengenai bahayanya penyakit emfisema. Untuk selanjutnya yaitu ada rencana, kepadanya dipersilakan. Baik, proyek edukasi apa sih yang akan kami buat kali ini? Jadi, rancangan proyek edukasi yang akan kami buat yaitu himbauan gangguan pernapasan mengenai penyakit emfisema. Untuk video edukasi yang akan kami buat yaitu berupa tentunya animasi yang menarik dan tidak membosankan ya, yang disertai dengan dubbing atau pengisi suara. Nah, untuk aplikasi pendukungnya akan dijelaskan oleh kepada ahlinya nih, kepada Teh Sarah, dipersilakan. Oke, di sini mengenai aplikasi pendukung. Nah, di sini kami menggunakan 2 aplikasi nih teman-teman, yaitu aplikasi Canva dan juga CapCut. Nah, mengapa kita menggunakan aplikasi Canva dan juga CapCut? Karena di aplikasi Canva ini kita menemukan sebuah elemen animasi yang cukup menarik dan juga relevan dan bisa digunakan dan mendukung video project yang akan kami kerjakan gitu. Namun di aplikasi Canva ini kita tidak bisa memasukkan audio atau dubbing, maka dari itu kita memerlukan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi CapCut. Nah, aplikasi CapCut ini akan menambahkan sebuah audio untuk dubbing materi yang akan disampaikan. Baik, materi selanjutnya. Baik, dari mana sih sumber materi emfisema ini dapat didapatkan? Untuk kelompok kami, yaitu akan menggunakan beberapa web itu sendiri. Yang pertama ada Siloam Hospital, yang kedua yaitu Halo Dokter, yang ketiga Halodoc, lalu ada channel YouTube yaitu Neuron dan Kemenkes RI, dan terakhir yaitu menggunakan web Prudensial. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara.
Oke, kan kalau misalnya kita buat video edukasi, pasti kita butuh gambar kan. Nah, sumber gambarnya tuh yang kita pakai dari mana aja sih? Next. Nah, jadi ada dua jenis sumber gambar. Yang pertama ada dari Google. Kalau misalnya dari Google, nanti kita bakal ngambil gambar-gambar yang kayak nyata atau versi realnya gitu kan. Misalnya kayak paru-paru nyata, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Canva, kita bakal ngambil kayak gambar-gambar animasi atau kartunnya. Jadi kita akan menggabungkan keduanya. Jadi kalau misalnya kita nonton, nggak bosan, nggak gambar real aja atau nggak gambar animasi aja, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada pembagian pembuatan project. Next. Mundur. Oke, yang pertama ada dubbing atau pengisi suara. Jadi videonya bakal diisi oleh suara Teh Sarah. Kemudian ada pembuatan videonya oleh Teh Sarah juga. Jadi Sarah sekalian buat video, sekalian dubbing kayak gitu. Ya, satu paket. Nah, kemudian ada pencari materi dan pembuatan PPT-nya ada oleh Teh Arinal. Kemudian ada pencari gambar dan video oleh saya, Tiara. Next. Baik, materi pembagian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Sarah. Oke, pembagian materi, lanjut. Pembagian materi di sini kita mempunyai 5 poin. Yang pertama yaitu materi definisi yang akan disusun oleh saya sendiri yaitu Sarah. Lalu yang kedua yaitu materi gejala yang akan disusun oleh Tiara. Lalu yang ketiga yaitu mengenai penyebab dan keterkaitan yang akan disusun oleh Arinal. Lalu yang keempat yaitu mengenai pencegahan yang akan disusun oleh Chris. Lalu yang kelima yaitu mengenai pengobatan yang akan disusun oleh Delia dan dibantu oleh saya sendiri, Sarah. Nah, jadi nanti di videonya itu tuh tersusun menjadi 3. Jadi yang pertama kita bakal ada pendahuluan kayak sapa-sapa. Contohnya kayak gini, kayak halo teman-teman atau kayak halo sahabat semuanya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ada isinya. Nah, isinya tuh ini materi-materi yang sudah dibagi. Nah, kemudian yang terakhir penutup lah ya. Nah, penutupnya itu nanti kita bakal nambahin kayak slogan tentang hidup sehat gitu. Kayak misalnya kita sehat, Indonesia kuat, kayak gitu contohnya ya. Oke, next. Nah, selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh Tarina. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah ngedit tuh, udah ngedit video edukasinya misalnya. Lalu kita bakal dipublikasi di mana sih videonya itu? Nah, jadi videonya itu akan kami publikasikan melalui Instagram di akun Expostri, yaitu akun kelas kami, teman-teman. Jangan lupa di-follow ya, teman-teman, untuk lihat video-video teman-teman kita, hasil karya teman kita ya. Lanjut. Oke, di sini ada kesimpulannya dari yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, dalam proses pembuatan proyek edukasi ini, itu kita diusahakan sangat memanfaatkan teknologi informatika sebaik mungkin sebagai bahan ajar kita. Nah, agar materi atau ilmu yang kita peroleh itu dapat lebih mudah dipahami dan diingat. Jadi kalau misalnya dibaca aja kan kadang kita suka lupa tuh, kadang juga nggak paham kan. Tapi kan kalau misalnya di video kita bisa lihat dari sumber-sumber lain, jadi kita dapat lebih paham gitu. Lanjut. Nah, terakhir ada saran nih buat teman-teman kalau misalnya mau buat project ini. Dalam proses pembuatan project ini, semua anggota itu harus bekerja dan saling membantu antar satu sama lain agar pekerjaan cepat selesai. Dan semua anggota dapat mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing dengan ikhlas dan sabar. Jangan pakai emosi ya. Lanjut. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan dipersilakan untuk bertanya. Atau yang ingin menyampaikan sarannya, atau ya, satuannya, ya, Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hara Nadia dari kelompok 4. Ingin bertanya, kalau dari kelompok 5 sendiri itu media komunikasi dan pengumpulan file-file itunya tuh dari WA atau Drive atau apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Taura atas pertanyaannya. Jadi untuk komunikasi kita dalam pembuatan video itu tentunya via WhatsApp ya. Kita buat grup sendiri gitu. Nah, nanti kita diskusi di sana. Kadang juga kita bisa call WA gitu kan, sekarang udah bisa banyak kan ya call WA. Nah, di situ kita juga pengumpulannya nggak melalui Drive. Kadang melalui Drive bisa pecah-pecah. Jadi kita dari WA juga udah lumayan nggak pecah gitu. Kalaupun pecah bisa pakai Telegram kita gitu. Ada yang temuin? Cukup, apakah sudah terjawab? Oke,
Oke, cukup. Bentar. Sebelum itu tuh tadi pakai Canva dengan CapCut. Ya. Sudah bagus ya. Jadi sama ibu sudah disetujui. Jadi kalian tinggal nanti prakteknya ya untuk mengerjakan proyeknya. Silakan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali kepada Duduk kembali pada kelompoknya masing-masing. Sebelum kita menutup, Ibu mau monitoring dulu ya sampai sejauh mana gitu kamu membuat videonya. Sok sekarang kerjain video dulu ya. Ya, skripnya dicari kurang lebih 2 menit ya. 2 menit bisa kan kira-kira? Nanti kalau misalkan kita nggak cukup, kita monitoringnya Ibu lewat WA ya, WA grup kelas ya. Jadi kalian nanti sama Ibu dimonitoring, Ibu nanya sejauh mana videonya. Nah, sekarang kalian berkelompok untuk mendiskusikan dulu ya. Oke? Siap sok sekarang. Sambil Ibu nilai diskusi kalian ya, karena ada rubrik penilaian untuk diskusi ya. Sesuai rubrik. Siapa yang bagian videonya? Ya, sok sekarang tinggal cari-cari ya. Carinya tadi tuh di atas di pembuatan videonya. Oh iya. Oh di situ ya. Ini kampanye, ini CapCut-nya. Oh jadi 2 aplikasi. Jadi yang kita edit animasinya itu di kampanye, terus karena kampanye sudah bisa audio, jadi kita kesini. Kan cara bagian audio, jadi cara bagi dulu di aplikasi CapCut ini. Nah nanti disesuaikan iringannya. Oh gitu. Ya siap. Jadi bisa 2 kayak gini ya? Oh sip. Ini editornya editor? Siap. Ya sekarang rencananya gimana? Sudah apa? Oh lagi mencari, lagi diskusi ya. Buat masuk silakan kalian diskusi, Ibu nilai ya. Sebentar lagi ya, kalau sudah 1 menit lagi, ini kelompok ini sudah lagi ya. Silakan, Ibu mau menilai dulu kerja sama kalian, diskusi sesuai rubrik, apakah benar? Ini gimana ya? Ini lagi ngerjain skripnya gimana? Sudah? Oh ya, sekarang tinggal dimasukin ya kelompok ini ya. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Ibu akan mulai dulu penilaian diskusinya. Ini dibagi-bagi, sudah dibagi-bagi? Sudah dibagi-bagi. Jadi sudah ada bagian dan tanggung jawab masing-masing ya? Sudah ya? Hah? Sudah ya? Oh, sudah ya anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita dilanjut di luar jam ya, kalau mau diskusi ya, monitoring. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Ada yang bisa? Ya, Dika, simpulkan. Dika. Ayo, sok. Oh ya, mic-nya ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma. Menurut pandangan saya, kesimpulan pada pembelajaran kali ini tadi ada beberapa poin. Yang pertama, kita sempat mereview tentang sistem pernapasan beserta dengan gangguannya. Dan yang kedua, kita juga tadi telah mendengarkan berita yang telah disampaikan oleh Dr. Ternama tentang beberapa contoh dari gangguan sistem pernapasan.
Lalu juga tadi dalam pembelajaran kita bersama-sama belajar dalam merancang perencanaan untuk membuat suatu proyek yang berkaitan dengan materi yang tadi diberikan oleh Ibu. Maka dari itu mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada akhirnya ialah kita sebagai generasi bangsa Indonesia seharusnya dapat menjadi pelopor dan juga dapat mempresentasikan atau mensosialisasikan lebih luas terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga sistem pernapasan yang kita miliki. Mungkin untuk anak muda kita bersama-sama menjadi agen atau pelopor agar teman-teman kita yang lain tidak merokok ataupun tidak mencemarkan udara yang ada di sekitar. Itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan, Ibu. Terima kasih ya kepada Saudara Dika yang telah menyimpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu kesimpulannya kita sudah mempelajari tentang penyakit atau gangguan sistem pernapasan ya. Terus yang kedua kita telah mendesain atau merancang proyek video edukasi. Nah sekarang Ibu akan menginstruksikan kepada kalian untuk membuat pertemuan selanjutnya, yaitu kalian harus bisa membuat video edukasinya ya. Jadi ketika pertemuan selanjutnya kita akan presentasi tentang proyek kalian, video edukasi kalian ya. Terus yang selanjutnya, bentar, ini belum dikeluarin loh. Nah, di sini Ibu akan merefleksikan refleksi pertanyaan refleksi ya. Pertanyaan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa yang telah kalian pelajari hari ini refleksinya? Apa, Arina? Penyakit-penyakit sistem pernapasan, Bu. Iya, jadi kita telah pelajari hari ini adalah tentang penyakit-penyakit sistem pernapasan. Yang kedua, Ibu akan menanyakan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menjawab pembelajaran hari ini? Apa? Iya, Dika. Pembelajaran hari ini yang kalian sukai. Menurut pendapat saya yang saya sukai pertama tadi poin-poinnya yang telah Ibu buat itu bagus banget dan itu menarik dan memanjakan mata. Lalu selanjutnya yang paling saya sukai juga itu kita dapat merancang sebuah desain ataupun sebuah video edukasi. Dan itu menurut saya itu yang favorit bagi saya hari ini. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi pembelajaran ini yang kalian sukai? Iya, Amel. Buat saya serunya hari ini adalah ketika kita mendesain bareng-bareng dengan kelompok gimana proyek yang akan kita buat. Ya, katanya senang ya Mendesain proyeknya bareng-bareng dibuat dengan teman kelompok. Nah sekarang apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah paham berarti ya hari ini. Nah, setelah kita paham semuanya, kita akan mengucapkan alhamdulillah karena pembelajaran ini akan segera berakhir, telah berakhir gitu ya. Bareng-bareng kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan dipimpin oleh kalian nih. Silakan duduknya ngerapi dulu. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, Ibu izin pamit ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.